Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa radaullahi ta'ala wa syukrana nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fantannya ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikr man khususan khasatan ila mansal adab kitab pedoman KN1 wa jami talamiti wa masyayikhina wa mu'alifi kutub allati ta'lamna wa lamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan kembali di dalam suasana dan tempat yang penuh barokah ini. Mari kita teruskan kajian kita, yaitu kitab pedoman KN1 jilid 3 ya. Untuk hari ini akan menerangkan bab yang ke-13 dari kitab pedoman KN1 jilid 3. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fi darin amin. Bab yang ke-13 yaitu menerangkan amaliyah NU. Nomor 1, amaliyah NU adalah ziarah kubur. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang ziarah kubur, perlu saya mengetahui bahwasanya Imam Malik bin Anas, beliau itu meriwayatkan sebuah cerita di dalam kitabnya, ya, kitab beliau yang berjudul Al-Muwatta, yang mana di sana dicantumkan keterangan an-naba'na Umar kana idza arada safaran aw qadima min safarin ja'a qabran nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla alaihi wa da'a tsumma sarafa. Artinya apa? Artinya setiap sahabat Ibnu Umar itu hendak bepergian atau datang dari sebuah perjalanan, niscaya beliau itu akan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, lalu membacakan sholawat dan mendoakan Nabi Muhammad SAW, baru kemudian beranjak. Nah, jadi amaliyah NU yang nomor 1 apa? Yaitu ziarah kubur. Nah, kata-kata ziarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berkunjung ke sebuah tempat. Nah, sedang ziarah kubur yang biasa dilakukan oleh kalangan aswaja itu adalah mengunjungi sebuah makam, dengan tujuan yang diperbolehkan. Nah, hukum berziarah kubur itu adalah sunnah dengan dasar kesepakatan ulama. Nah, terlebih lagi ke makam Rasulullah SAW, para sahabat, serta makam para ulama dan aulia. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, rawal Muslim. Artinya apa? Sabdanya Nabi Muhammad SAW tersebut artinya, dulu saya itu melarang kalian untuk berziarah kubur, dan sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena sesungguhnya ziarah itu dapat mengingatkan akhirat, yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, dalam hadis lain baginda Nabi Muhammad SAW itu juga bersabda, man hajjat fazara qabri ba'da mauti kana kaman zaroni fi hayati, rawal Bayhaqi. Artinya apa? Artinya barang siapa yang berhaji, melakukan haji, lalu dia itu berziarah ke makamku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, setelah wafatku, maka hal itu seperti orang yang berziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Hadis riwayat Imam Bayhaqi. Nah, Imam Malik dalam kitab Muwatta menceritakan bahwasanya sahabat Ibnu Umar itu setiap hendak pergi dari Madinah atau datang ke Madinah pasti berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan demikian berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW itu merupakan ibadah yang utama. Bahkan para sahabat jauh-jauh hari itu sudah melakukan hal tersebut. Dan sekarang apa tujuan ziarah kubur? Ziarah kubur entah ke makam Nabi atau ke aulia, para kekasih Allah, atau ke keluarga dan sebagainya yang selama ini menjadi tradisi turun-temurun di kalangan aswaja, itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Nah, faktornya antara lain yaitu satu, untuk mengingatkan akan kematian agar selalu menjauhi maksiat dan mau berbuat baik sebagai bekal kelak di akhirat. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah SAW, aktsiru dzikra hadhi min ladzatil maut, rawa at-Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Artinya apa? Artinya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu, Rasulullah SAW itu bersabda, perbanyaklah mengingat sesuatu yang melumpuhkan kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, faktor yang kedua melaksanakan ziarah kubur yaitu untuk melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga. Kenapa? Karena setiap orang yang dianjurkan untuk diziarahi semasa hidupnya itu juga disunahkan untuk diziarahi setelah wafatnya. Nah, dalam hubungan ini baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ati kana kahajatin, walau tu riwayatil Bayhaqi, ghufira lahu wa kutiba lahu bara'atun. Artinya barang siapa yang berziarah ke makam orang tuanya pada hari Jumat, maka hal itu sama dengan pahala haji. Nah, dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi dikatakan, maka ia akan diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan dari neraka. Nah, dalam hadis lain disebutkan, inna rajula la yamutu walidahu wa wa akun lahuma fayad'u allaha lahuma min ba'dihima fayaktubuhu allahu minal bariin rawa Ibnu Abi Dunya min ahdin si Ibnu Sirin. Artinya apa? Artinya sesungguhnya ketika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, sedang ia itu tergolong anak yang durhaka, kemudian ia itu berdoa untuk mereka berdua setelah wafatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mencatatnya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya.
Nah, faktor yang ketiga itu mendoakan ampunan untuk ahli kubur. Nah, hal ini hanya terkhusus kepada mayat muslim. Nah, ini juga sangat dianjurkan, mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, malma itu fi qabri ila kal gori kilmu mugawwa fi yantadiru da'watan talhaku min ibnihi au akhihi au sadiqin lah. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Artinya apa? Artinya kondisi mayit di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong. Dia itu menunggu doa dari anak, saudara, atau temannya. Dan kalau ada doa yang sampai kepadanya, maka hal itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Nah, faktor yang keempat yaitu mengharapkan berkah doa dari orang-orang soleh dan para kekasih Allah yang telah wafat, yaitu dengan mendoakan mereka. Nah, hal itu kenapa? Karena para kekasih Allah di dalam kuburnya itu tidak berhenti melakukan amal baik yang bisa dilakukan semasa hidupnya, yaitu seperti keterangan yang diterangkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Jami' al-Hadis. Beliau di sana menyantumkan keterangan waqala radhiyallahu wa innal waliya yabqa fi barzakhihi ala ma huwa alaihi min ibadatin wa iqbalin li'anal barzakha darul taraqi wa talaqi. Jadi seorang wali di dalam kuburnya itu akan tetap melakukan rutinitas ibadah yang biasa ia kerjakan di dunia. Nah, adapun faktor yang kelima yaitu menghibur ahli kubur. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal ini beliau bersabda, ana sauma yakunul mayitu fi qabri idza ra'a man kana yuhibbu fid dunya. Artinya apa? Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut artinya yang paling menyenangkan mayit di dalam kuburnya adalah jika ia itu melihat orang yang ia cintai semasa hidup di dunia. Nah, sekarang setelah kita mengetahui faktor-faktor ziarah kubur, kita pun perlu untuk mengetahui etika atau adab ziarah kubur. Jadi ketika seseorang itu sedang berziarah, ada beberapa hal yang sebaiknya itu dilakukan agar ziarah yang dilakukan itu lebih bernilai ibadah. Nah, antara lain etika ziarah kubur nomor satu yaitu sebaiknya ziarah kubur itu dilakukan pada hari raya dan mulai sore hari Kamis sampai pagi hari Sabtu. Ya, yang kedua yaitu bersedekah, bisa dengan memasukkan uang ke kotak amal yang biasanya disediakan oleh panitia perawat makam dan sebagainya. Nah, etika yang ketiga yaitu dalam kondisi suci. Usahakan ketika kita ke pemakaman untuk ziarah itu kita berwudu dulu kalau memang mempunyai hadas kecil. Nah, kalau memang berhadas besar maka mandi besar terlebih dahulu. Nah, yang nomor 4 etikanya yaitu mengucapkan salam ketika akan masuk di lokasi pemakaman. Contohnya yaitu dengan mengucapkan salam, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'allahu lana walakum al-afiyah. Artinya apa? Arti uluk salam tersebut artinya
keselamatan itu semoga selalu terlimpahkan kepada penduduk kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu kalian. Aku mohonkan keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Nah, etika ziarah kubur yang nomor 5 yaitu duduk dengan etika di dekat makam yang ingin diziarahi. Duduk dengan etika di dekat makam yang ingin diziarahi. Nah, etika ziarah kubur yang nomor 6 yaitu mengucapkan salam dengan menghadap di depan makbarah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu bersabda dalam hadis sahih, "Ma min ahadin yamuru bi qabri akhihi mu'mini ya'rifu fid dunya fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salama." Rawahu Ibnu Abdul Bari. Artinya apa? Artinya tiada seseorang yang lewat di makam seorang mukmin dan ia itu mengenalnya semasa hidupnya, kemudian ia itu mengucapkan salam, kecuali si mayit itu akan mengenalinya dan menjawab salamnya. Jadi intinya membaca salam ketika ziarah kubur itu 2 kali ya. Pertama yaitu ketika mau memasuki area pemakaman. Nah, yang kedua yaitu setelah kita di hadapan makam yang akan kita ziarahi. Nah, etika ziarah kubur yang nomor 7 yaitu membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah itu menghadiahkan pahalanya kepada mayit seraya mengucapkan doa Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila titik-titik. Itu nanti titik-titiknya dikasih nama orang yang kita tuju, orang yang kita ziarahi, yang kita tuju. Semisal umpama Zaid, ya berarti Allahumma ausil sawaba ma qara'tu ila Zaidin ali kubur ya. Artinya apa doa tadi? Artinya ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada Zaid misal. Terus mendoakan Allahumma rabba hadhihi ajzatil baliyah wal idzamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa ya bika mu'minatun adkhil 'alaiha ruham minka wa salaman minni Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtinna ba'dahum maghfir lana wa lahum. Artinya apa doa tersebut? Artinya ya Allah Tuhanku, kami mohon berikanlah kasih sayang dan doa keselamatan dariku terhadap jasad-jasad yang telah rapuh, yang keluar dari alam dunia ini dengan membawa iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mendoakan mereka. Jangan fitnah kami dan ampunilah kami semua. Nah, etika yang nomor 8, etika ziarah kubur yang nomor 8 yaitu meletakkan ranting pohon atau yang sepadan yang belum kering supaya dapat mengurangi siksaan kubur. Kenapa? Karena setiap daun yang masih hijau, masih segar itu selalu membaca tasbih. Maka dengan ditaruh di atas pemakaman yang kita ziarahi ini insya Allah akan mengurangi siksaan ahli kubur. Nah, sekarang yang nomor 2 amaliyah NU yang nomor 2 apa? Yaitu tahlil. Jadi di tengah masyarakat terutama di kalangan kaum Nahdliyin sering kita dengar istilah tahlilan. Nah, perlu saya ketahui tahlilan itu adalah sebuah istilah bagi sebuah ibadah
yang di dalamnya itu berisikan zikir, doa-doa, wirid atau kesunahan-kesunahan lain. Nah, kemudian pahalanya itu dihadiahkan pada orang tertentu. Nah, ritual tahlil biasanya itu dilakukan sebab beberapa faktor. Nah, faktornya antara lain yaitu tahlil yang pahala dari orang yang melaksanakan ibadah tersebut dihadiahkan kepada keluarga, tetangga atau saudara seagama yang telah meninggal dunia. Nah, tahlil yang seperti ini biasanya itu dikerjakan 7 hari atau 40 hari atau 100 hari atau 1000 hari setelah kepergian mayit. Menurut riwayat yang kami himpun, bahwasanya tradisi yang semacam ini mulai berlaku di Jawa atas ide cemerlang Wali Songo. Nah, inisiatif itu muncul karena pada zaman dahulu masyarakat Jawa itu ketika ada keluarganya yang meninggal, maka otomatis pihak keluarga itu akan membuatkan sesajen yang akan ditaruh di kuburan keluarganya yang mati, dan makanan itu nantinya akan dibiarkan membusuk begitu saja. Nah, akhirnya Wali Songo punya inisiatif bagaimana caranya supaya makanan itu tidak terbuang dengan sia-sia, namun juga mendatangkan manfaat. Maka dari itulah akhirnya Wali Songo ingin merubah tradisi tidak benar itu dengan mengajak masyarakat Jawa kuno untuk tetap menyediakan makanan, namun makanan itu akan disedekahkan kepada para tetangga atau kerabat yang sebelumnya melakukan zikir bersama dengan niatan pahala dari ibadah itu dihadiahkan kepada mayit. Nah, beginilah cara Wali Songo itu mengentaskan kesyirikan tanpa ada kekerasan dan tanpa ada saling menyalahkan. Nah, itulah sebabnya mengapa dakwah Wali Songo bisa diterima dan tersebar hingga sekarang di Jawa. Nah, selanjutnya tahlil yang diselenggarakan sebab seseorang mendapatkan nikmat. Nah, hal itu dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengadakan tahlilan dengan bersedekah kepada orang yang melakukan tahlil. Nah, hal ini dianggap lebih baik daripada hanya sekedar mengundang kerabat atau tetangga sekitar untuk makan bersama atau bahkan dengan berfoya-foya dalam merayakan keberhasilan. Secara umum sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu diperintahkan untuk berdoa dan berzikir guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara keseluruhan hal itu terangkum dalam acara tahlilan. Lah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 110 berfirman, Qul di'allaha awid'ur rahmana ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Artinya apa firman Allah tersebut? Artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah dengan nama Allah atau berdoalah dengan menyebut Ar-Rahman. Mana saja nama Tuhan yang kamu sebut semuanya baik, dan ia mempunyai nama-nama yang baik. Nah, tradisi amaliyah ya, NU atau Nahdlatul Ulama yang nomor 3 yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, hakikat Maulidan akhir-akhir ini masih saja ada sebagian golongan kecil yang ketinggalan informasi, yaitu dengan masih mempertanyakan hukum merayakan Maulid atau hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebuah perayaan
yang sebenarnya para pendahulu kita itu sudah memperingati. Nah, hal tersebut jadi sebuah perayaan yang sebenarnya para pendahulu kita itu sudah memperingati hal tersebut dan telah menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Namun untuk memuaskan dahaga mereka yang masih terjebak dalam kebingungan terkait hukum maulidan, tidak apa kiranya untuk sedikit kami uraikan, karena memang keterangan yang memuat tentang maulid itu sudah sangat sering ditemui dalam berbagai kitab warisan ulama aswaja. Lebih baik sebelum mengetahui detail hukumnya, hendaknya kita tahu terlebih dahulu apa maulidan itu, apa saja yang diselenggarakan di dalamnya. Nah, acara maulidan yang biasanya diadakan ketika masuk bulan Rabiul Awal itu adalah sebuah perayaan yang diselenggarakan oleh sekumpulan orang dari berbagai lapisan masyarakat, yang di dalamnya itu tersusun acara sebagai berikut. Di situ ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW, perjuangan dan akhlak mulianya, baik yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Nah, di situ ada juga siraman rohani oleh seorang yang dianggap soleh. Nah, biasanya materi yang disampaikan itu adalah hal yang terkait dengan kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Juga di acara maulidan tersebut itu ada doa bersama untuk pengukuhan iman dan Islam, juga untuk bangsa dan tanah air. Nah, juga di acara maulidan tersebut ada acara yaitu menyantap hidangan makanan yang merupakan sedekah dari yang mengadakan maulid, bisa dari perorangan atau dari berbagai pihak, dan lain-lain. Nah, sekarang sejarah adanya maulidan, kita pun juga harus mengetahui sejarah adanya maulidan, ya. Jadi acara maulid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali dilakukan pada abad ketiga Hijriah. Nah, di dalamnya dibacakan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, berzikir kepada Allah, bacaan sholawat, serta dengan bersedekah. Nah, hal ini itu diperbolehkan, mengingat prinsip utama dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah bersyukur kepada Allah, yaitu atas hidayah dan pertolongannya yang telah mengutus Nabi Agung Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang apa tujuan dari melakukan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut? Tujuannya diadakannya maulid, apa tujuan dari merayakan maulid Nabi Muhammad SAW? Yaitu antara lain yaitu mengajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyimak bacaan-bacaan Al-Quran. Terus memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, menampakkan rasa syukur dan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, meniru akhlak mulia dari Nabi dengan menyimak sejarah beliau yang dibacakan ketika maulid. Terus di tujuannya lagi yaitu menghargai serta mengingat jasa-jasa Nabi, para sahabatnya, serta para pendahulu yang telah berjasa kepada kita. Nah, tujuannya lagi yaitu untuk memperkokoh persaudaraan, persatuan dan persatuan sesama muslim, yaitu dengan berkumpul bersama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tujuannya lagi yaitu mengajak orang untuk bersedekah dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana etika kita itu merayakan maulid Nabi Muhammad SAW supaya hasilnya sesuai yang kita harapkan?
Nah, etika merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan diadakannya Maulid tidak lain adalah untuk mengagungkan sosok makhluk paling utama di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya dalam merayakan Maulid itu hendaknya memakai adab atau sopan santun, sehingga tidak malah menghina terhadap kemuliaan beliau. Nah, berikut adalah contoh dari adab yang diajarkan oleh para ulama salaf ketika merayakan Maulid. Nah, adabnya atau etikanya yaitu membayangkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW ketika pembacaan Maulid. Etika selanjutnya yaitu berdiri ketika mahal qiyam. Mahal qiyam itu apa maksudnya? Berdiri pada waktu mahal qiyam itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan ekspresi kegembiraan atas lahirnya manusia teramat agung yang membawa rahmat bagi alam semesta. Nah, dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 363 sampai 365 disebutkan bahwa berdiri ketika Maulid sudah menjadi tradisi ulama-ulama panutan terdahulu, karena dengan demikian kita itu lebih mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW. Nah, etika selanjutnya ketika kita mengadakan Maulid yaitu pembacaan Maulid itu dilantunkan dengan sopan. Dan etika selanjutnya itu mengenakan pakaian yang bagus, terus memakai wewangian. Nah, terus sebisa mungkin menyingkirkan hal-hal yang berbau mungkar. Nah, sekarang kita membahas hukum merayakan Maulid. Ya, sebagai wujud rasa cinta dan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmat paling agung yang pernah Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan sudah semestinya ketika seseorang itu mendapatkan nikmat, yaitu akan merasa gembira dan bersyukur atas hal tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan rekomendasi kepada kita untuk merayakan kegembiraan tersebut. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali semata-mata untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dan Nabi Muhammad SAW pun beliau bersabda, innama bu'itsu rahmatan walam ub'ats la'anan. Apa arti sabda Nabi Muhammad SAW? Aku itu diutus untuk membawa rahmat, tidak untuk melaknati. Nah, hadis ini tadi itu diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Jamus Shogir dan termasuk kategori hadis sahih. Nah, karena Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, terlebih bagi umatnya sendiri, Allah itu memperbolehkan kita untuk merayakan lahirnya rahmat tersebut. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT itu menganjurkan kepada kita, bergembira dengan merayakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Allah di dalam surat Yunus ayat 58 berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya apa? Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah maka bergembiralah kalian. Itu lebih baik bagi kalian daripada
dunia. Nah, Imam Suyuti dalam tafsirnya ketika sampai pada ayat ini, beliau itu menjelaskan fadlullahil ilmu wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya yang dimaksud dengan fadlullah adalah ilmu, dan yang dikehendaki dengan rahmatuhu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah, yaitu kitab karya Syekh Yusuf Al-Qatar, dijelaskan tujuan adanya cerita-cerita para nabi terdahulu yang termaktub dalam Al-Quran itu adalah supaya menghibur lara hati Nabi Muhammad SAW. Nah, semestinya kita yang hanya sebagai umat jelas lebih membutuhkan penenang hati. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk merayakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai penenang hati. Nah, karena tujuan itu akhirnya tersusunlah kitab-kitab Maulid. Misalnya itu Maulid Ad-Dibai karya Said Abdurrahman, Ad-Dibai Al-Banjaji karya Said Ja'far Ibnu Husain Ibnu Abdul Karim Ibnu Muhammad Al-Banjaji yang hidup pada masa 1126 sampai 1184 Hijriah. Termasuk lagi yaitu kitab Al-Burdah karya Imam Syarafuddin bin Abdullah Muhammad bin Saljin Muhammad Asanji Al-Bushiri, yang beliau hidup pada masa 608 sampai 696 Hijriah. Termasuk lagi kitab Simtud-Duror Maulid Al-Habsyi karya Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus lagi ada Dia Ulami, itu kitab karya Habib Umar bin Habib dan lain-lain. Jadi secara umum kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja ketika kita itu mengadakan maulid, di dalamnya itu pasti akan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 beliau itu berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda, An Abdillah bin Mas'udin anna Rasulullah SAW qala inna olan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Rawah Tirmidzi. Artinya apa? Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW itu bersabda, orang yang paling utama dekat di sisi saya di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Amaliyah NU yang nomor 4 yaitu manakiban. Nah, manakib dalam bahasa itu bermakna sejarah atau riwayat hidup. Jadi manakiban itu adalah kegiatan membaca sejarah dan riwayat hidup orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti orang soleh, ulama atau para wali dengan tujuan tertentu. Nah, manakaban ini juga merupakan salah satu tradisi warga NU. Nah, sebenarnya manakib tidak tertentu,
kepada seorang wali atau ulama. Namun yang menjadi kebiasaan di kalangan warga NU adalah manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, dalam kitab Rujainil Adhani karya Said Ja'far Al-Bajanji. Nah, adapun tujuan dari manaqiban itu adalah menanamkan rasa cinta kepada orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, seperti orang soleh, ulama, waliullah, dengan membaca riwayat hidupnya untuk diteladani dan diikuti. Nah, karena kita itu sangat dianjurkan agar selalu bersama hambanya yang soleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 119 beliau itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kamu sekalian bersama orang-orang yang benar. Nah, selain itu, membaca cerita orang soleh itu merupakan salah satu penyebab datangnya rahmat. Masih ada faedah yang lain membaca manaqib seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sufyan bin Uyainah, inda dzikri sholihina tanzilur rahmah. Artinya saat disebutkan orang-orang soleh maka akan turun rahmat. Nah, sebagian ulama mengatakan bila orang-orang soleh disebutkan dalam sebuah majlis maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan. Nah, awan itu tidak akan menurunkan hujan kecuali di daerah non muslim. Nah, setiap orang yang meminum air tersebut itu maka dia itu pasti mendapatkan hidayah, masuk Islam. Nah, amaliyah NU yang nomor 5 yaitu berzikir setelah sholat. Jadi membaca zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah perbuatan sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat berbagai macam faedah dan hikmah. Zikir itu adalah metode atau cara dan jalan yang terbaik dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama yaitu pada waktu-waktu yang mustajabah. Nah, salah satunya adalah setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 beliau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga beliau bersabda, karena Rasulullah SAW idza insarafa min sholati istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, rawahu Muslim. Jadi artinya apa? Artinya setelah Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat, beliau itu membaca istighfar 3 kali, lalu berucap, ya Allah, Engkau adalah zat yang memberi keselamatan dan hanya darimulah munculnya keselamatan. Engkau adalah zat yang kebaikan dan kemuliaannya selalu bertambah. Nah, dalam hadis lain itu diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berdoa setiap selesai sholat. Apa doanya? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Bahkan Imam Bukhari
dalam kitab Sahih beliau itu menyantumkan judul khusus tentang keterangan yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan doa khusus habis sholat fardu. Dalam permulaan hadisnya itu disebutkan babu doa ba'da sholah. Hadatsani Ishaqu akhbarana Yazidu akhbarana Warqa'u an Sumayin an Abi Shalihin an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah dhaba ahlu tuthuri bidarajati wan na'imil mukim. Qala kaifa dzaka qalu yasallu kama shalaina wajahadu kama jahadna wa anfaqu min fuduli amwalihim walaysat lana amwalun qala afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum wala ya'ti ahadun bimithli ma ji'tum bihi illa man jaa bimithlihi tusabbihuna fit duburi kulli shalatin asran wa tahmaduna asran wa tukabbiruna asran. Rawal Bukhari. Artinya apa? Artinya sebagian sahabat itu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya bisa pulang dengan membawa derajat dan kenikmatan yang kekal. Nabi lantas bertanya, mengapa bisa begitu? Sahabat itu menjawab, mereka melakukan sholat dan jihad seperti hanya kami, tapi mereka dapat bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedang kami tidak memiliki apa-apa untuk disedekahkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berucap, apakah kamu belum aku beritahu cara agar kalian bisa menyusul amal baik dari orang sebelum kalian, dapat menyalib orang-orang sesudah kalian, dan tiada seorang pun yang dapat menyamai amal kalian kecuali mereka melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Bacalah tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, dan membaca takbir 10 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, amalia NO yang nomor 6 yaitu melakukan istighosah. Jadi istighosah itu menurut bahasa adalah meminta tolong. Nah, sedangkan menurut istilah adalah permintaan tolong dari seorang hamba kepada zat yang memberi pertolongan atau menolak dari sesuatu yang menyulitkan. Nah, istighosah dapat dilakukan secara individu, perorangan atau berjamaah. Nah, dalam istighosah yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat dengan cara yaitu membaca surat Yasin, istighfar, sholawat, asmaul husna, dan lain-lain. Lalu ditutup dengan doa yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat. Nah, di samping itu biasanya kegiatan istighosah itu juga diawali dengan sholat hajat 2 rakaat dengan berjamaah. Nah, semua itu dimaksudkan semata-mata untuk memohon pertolongan kepada Allah agar semua persoalan yang dihadapi segera terselesaikan. Nah, kegiatan semacam ini telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya pada waktu perang Badar. Nah, saat itu kaum muslimin yang jumlahnya itu hanya sekitar 313 orang dengan persenjataan yang terbatas menghadapi pasukan yang bersenjata lengkap dengan jumlah 1000 prajurit. Nah, akhirnya pasukan muslimin mendapatkan pertolongan pasukan malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka beristighosah. Nah, peristiwa ini
telah diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Artinya apa? Artinya ingatlah ketika kalian memohon pertolongan atau istighosah kepada Tuhan kalian, lalu dikabulkannya bagi kalian. Dan sesungguhnya aku, Allah, itu akan mendatangkan kepada kalian bala bantuan dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hati kalian itu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, menurut riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa ayat di atas turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika yaitu terjadi perang Badar. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW itu melihat pasukannya berjumlah 313 pasukan, berbanding jauh dengan pasukan kaum musyrikin yang berjumlah yaitu 1000 prajurit. Maka baginda Nabi Muhammad SAW segera menghadap kiblat dan kemudian beliau berdoa atau beristighosah. Nah, begitu tinggi beliau mengangkat tangannya hingga sorban yang berada di pundak beliau itu terjatuh. Lalu membacakan doa, ya Allah, seru Nabi dalam doanya, hamba memohon kepadamu, penuhi apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, seandainya pasukan ini kalah, niscaya di dunia ini tidak akan ada lagi yang menyembahmu untuk selama-lamanya. Nah, melihat hal itu, Abu Bakar begitu tersentuh hatinya. Dengan serta-merta beliau itu mendekati Nabi Muhammad SAW dan mengambil surbannya yang tergeletak di tanah dan mengenakannya di pundak Nabi Muhammad SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, cukuplah engkau memohon kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doamu dan memenuhi janjinya. Nah, dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah beliau itu beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika demikian, maka perbuatan beliau itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum diperkenankannya melakukan istighosah. Nah, kemudian dalam ayat 10 surat Al-Anfal, Allah menyampaikan kabar gembira bahwa istighosah yang dikerjakan oleh Nabi itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Allah pasti memenuhi janjinya untuk mengabulkan segala permohonan yang dibacakan kepadanya. Nah, dengan demikian maka meminta tolong kepada Allah selain dapat dilakukan melalui bentuk ibadah tertentu, juga dapat dilakukan dengan beristighosah. Maka tidak salah jika dari dulu warga NU telah mengamalkan istighosah. Nah, contoh istighosah yang sering diamalkan di tengah masyarakat adalah apa? Sa'altuka ya ghufaru afan wa taubatan wabil qahri ya qaharu khudh man tahayyala. Artinya, saya memohon kepadamu wahai Tuhan yang maha pengampun,
atas ampunanmu dan diterimanya taubat dan dengan paksa. Wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha pemaksa, tidaklah orang-orang bermaksud jahat. Nah, sebagai seorang muslim, hendaknya kita itu membiasakan diri beristighosah, yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan beristighosah kita akan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut. Satu, manfaatnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengabulkan permohonan atau doa hambanya, sebagaimana janjinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwa aku adalah zat yang maha dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan rasa tawakal, rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh meminta tolong kepada selain Allah? Maka jawabnya boleh, tapi dengan menganggap makhluk yang dimintai pertolongan hanya sebagai sarana, dan hakikatnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk beristighosah atau meminta tolong kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kehilangan sesuatu atau tersesat di suatu tempat. Nah, ketika kalian kehilangan sesuatu atau kalian sedang tersesat di daerah yang tidak ada penduduknya, hendaknya kalian berkata atau berdoa, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Karena sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang tidak bisa kalian lihat. Hadis riwayat atau Broni. Amaliyah NU yang nomor 7 yaitu tawasul. Ini banyak orang yang salah kaprah memahami hakikat tawasul, sehingga mudah saling menyalahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, oleh karena itu perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu makna atau hakikat tawasul menurut pandangan aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebelum itu ada 4 poin yang perlu dipahami sebagai fondasi untuk memahami tawasul secara benar. 1. Tawasul itu merupakan salah satu cara untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tujuan aslinya hanya kepada Allah. Sedang media tawasul, maksudnya sesuatu yang dibuat tawasul, itu hanya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang berkeyakinan selain itu, maka tidak dibenarkan. Nomor 2 yaitu seseorang tidak akan bertawasul dengan sesuatu kecuali karena ia itu mencintainya dan berkeyakinan bahwa sesuatu tersebut merupakan hal yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, kalau tidak demikian, maka hal itu tidak akan dibuat untuk bertawasul.
Ketiga, jika orang yang bertawasul berkeyakinan bahwa sesuatu yang dijadikan media untuk bertawasul kepada Allah dapat mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya dengan sendirinya, maka keyakinan yang demikian tidak dibenarkan. Yang keempat, tawasul bukan merupakan sesuatu keharusan, dan terkabulnya doa tidak bergantung pada tawasul. Yang paling penting adalah mau berdoa kepada Allah secara mutlak. Nah, tawasul juga ada kalanya dengan wali atau kekasih Allah untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Kita bertawasul dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai derajat yang tinggi di sisinya. Orang yang bertawasul hakikatnya hanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi, bukan yang lain. Nah, tawasul telah menjadi amaliyah kaum muslimin sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan berdasar pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilail wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah wasilah atau perantara yang mendekatkan kepadanya, dan berjuanglah di jalannya supaya kalian beruntung. Nah, wasilah yang dimaksud dalam ayat di atas itu adalah segala sesuatu. Nah, segala sesuatu yang dianggap punya nilai mulia di mata orang yang bertawasul, yang membuat kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang lafaz al-wasilah dalam ayat di atas itu menjelaskan sesuatu yang masih umum, mencakup orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah, atau perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Contoh yaitu tawasul dengan orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, perantara Nabi Muhammad SAW yang engkau sayang dan engkau kabulkan segala sesuatu yang ia minta, kami memohon supaya engkau mau mengabulkan apa yang kami inginkan. Itu contoh tawasul dengan orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun contoh tawasul dengan perbuatan baik, yaitu ya Allah, kami dulu pernah berbuat baik atau ibadah. Nah, jika engkau menerima amal baik kami, maka tolonglah kabulkanlah hajat kami. Tuh. Nah, sekarang amaliyah NU yang nomor 8 apa? Yaitu doa kunut. Nah, perlu saya mengetahui arti kunut secara bahasa itu adalah doa. Nah, sedangkan secara syara atau agama adalah sebuah zikir khusus. Nah, membaca doa kunut hukumnya adalah sunnah dalam sholat fardu, yaitu ketika turun sebuah musibah. Nah, kunut juga disunahkan dalam setiap sholat subuh. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau itu selalu mengerjakan kunut ketika sholat subuh sampai Nabi wafat. Nah, dalam sebuah hadis diceritakan dari Anas radhiyallahu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu melakukan kunut setelah rukuk selama 1 bulan. Nabi juga mendoakan orang-orang yang masih hidup di bangsa Arab, dari bangsa Arab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, cara doa kunut diperbolehkan dengan menggunakan doa apa saja. Namun
Yang lebih dianjurkan adalah dengan menggunakan lafaz sebagai berikut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'dait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta wa ta'alait. Itu doa kunut. Nah, amalia selanjutnya, amalia NU yang selanjutnya yang nomor 9 yaitu bersedekah. Bersedekah untuk mayat. Nah, salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW adalah mendoakan kepada mayat, yaitu dengan cara memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah. Nah, tujuannya agar mayat itu diberi ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ajaran beliau untuk bersedekah yang pahalanya itu ditujukan kepada orang yang sudah wafat. Nah, berikut ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang menunjukkan bahwa mendoakan mayit dan menghadiahkan pahala kebaikan kepada mayit itu hukumnya diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Nah, kalau menurut keterangan dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 10, beliau berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Ya Rob, kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, dalam ayat lain juga disebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Artinya apa? Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan atau Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Jadi pada ayat yang terakhir tadi, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik sampai akhir tadi, di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk memintakan ampunan atas dosa-dosa kita, juga terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Allah tidak membatasi kepada orang yang masih hidup saja, namun dimutlakan kepada semua saudara seiman kita, entah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, baik ada hubungan kerabat ataupun tidak. Nah, keterangan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam sebuah hadis diterangkan, An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi ubtulitat nafsaha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat falaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Rawa Abu Khari fi sahihi an ibni Abi Maryam wa akhrajahu Muslimun min awjuhin ukhra an Hisam ibni Urwah. Artinya apa? Artinya
diceritakan oleh Aisyah, sesungguhnya seorang laki-laki itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia itu berkata, wahai Rasulullah, ibu saya itu mendadak meninggal dunia dan dia itu belum berwasiat. Nah, saya kira andai kata dia itu berucap, maka ia itu akan bersedekah. Nah, apakah dia akan mendapatkan pahala jika saya itu bersedekah atas namanya? Lantas Rasulullah SAW menjawab, ya. Nah, amaliyah NO yang nomor 10 yaitu bid'ah. Jadi di antara kebiasaan warga NU adalah berkumpul setelah kematian salah seorang keluarga, yaitu selama 7 hari. Tujuannya yaitu untuk membaca surat Al-Ikhlas atau biasanya disebut kulhu, ya, itu sebanyak 100.000 kali, atau zikiran la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali setelah bid'ah. Nah, setelah apa? Setelah kematian seseorang di antara mereka. Nah, kegiatan ini dikenal dengan nama yaitu bid'ah. Nah, bid'ah dalam bahasa Arab itu bermakna tebusan. Nah, kegiatan bid'ah itu merupakan wujud pengamalan terhadap sebuah hadis dan keterangan para sahabat yang menjelaskan keutamaan zikir, tahlil, dan surah Al-Ikhlas. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad alfa maratin faqad istara nafsahu minallahi, akhrajahu ar-Rafi'i. Artinya apa? Artinya barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100.000 kali, ya, maka ia itu telah menebus dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sebuah riwayat ulama dikatakan, man qala la ilaha illallah sabina alfin maratan kanat lahu bara'atan minan nar. Artinya barang siapa membaca la ilaha illallah 70.000 kali, maka hal itu akan menjadi tebusan baginya dari siksaan neraka. Nah, berdasar pada keterangan di atas, maka warga NU itu mewujudkan dengan mengajak masyarakat sekitar untuk membaca zikir bid'ah tersebut. Nah, amaliyah NU yang nomor 11 yaitu pujian setelah adzan. Nah, syariat telah menetapkan bahwa hukumnya sunnah membaca pujian-pujian dalam dan doa-doa yang dilaksanakan setelah adzan, terutama pujian-pujian yang berupa sholawat. Nah, meskipun hal tersebut itu ada tergolong bid'ah, tapi termasuk dalam golongan bid'ah hasanah. Dalam sebuah kitab itu diterangkan, inna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam akibal adhani sunatun bila khilafin inda jamil muslimina. Iqali sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nidaa faqulu mithla ma yaqulul mu'adzinu, rawal Muslim. Wa tasihu bi ayyi sihatin kanat wa yambaghi assalamu ama sholati liqali ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa yu'tabaru dzalika ala ma qalahu ba'dul khufadhu minal muhadithina al-ati bayanuhum wa huwa fi hadithati bid'atun hasanah waqad hadathat sanata 781 kama qala Ibnul Abidin. Nah, apa artinya keterangan tersebut? Artinya sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah adzan itu hukumnya adalah sunnah, tanpa ada pertentangan antara ulama menurut semua umat Islam.
Nah, hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bila kamu sekalian itu mendengar suara azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Muslim. Nah, salawat ini boleh dengan berbagai macam bentuk zigot yang ada. Nah, dan hendaknya mengucapkan salam itu disertai mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu Wa Taala, ucapkanlah salawat kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Nah, keterangan ini itu berpedoman kepada ungkapan sebagian hufat dari para ahli hadis dalam uraian yang akan datang, bahwa doa ini pada dasarnya adalah tergolong bid'ah hasanah dan kemudian menjadi sebuah kesunahan sebagaimana pendapat Ibnu Abidin. Nah, kesimpulan dari pelajaran yang telah kita paparkan dari amaliyah NU, bahwasanya amaliyah yang ada di kalangan Nahdliyin, maksudnya penganut Jamiah Nahdlatul Ulama, saking banyaknya terkadang itu sebagian kalangan tidak tahu apakah amaliyah yang menjadi rutinan kaum Nahdliyin itu ada referensi dari Al-Quran atau hadis atau tidak. Namun kalaupun toh kita tidak tahu, hendaknya tidak terburu-buru untuk mengatakan bahwa kegiatan turun-temurun yang diwariskan oleh para leluhur NU tidak berdasar sama sekali. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa kitalah yang belum tahu, sedang keterangan Al-Quran dan hadisnya sebenarnya ada. Nah, faktor mengapa para ulama terdahulu dalam mengadakan rutinan seperti di atas tidak disertai dengan penjelasan dari mana mereka mengambil referensi atau dalil, itu disebabkan pada zaman dahulu masyarakat itu selalu husnudzon atas apa yang dikerjakan oleh ulama juga. Jadi mereka itu selalu husnudzon terhadap apa yang dikerjakan oleh ulama. Juga faktor masih banyaknya masyarakat yang masih awam, sehingga untuk menerangkan dalilnya dianggap tidak terlalu penting. Namun akhir-akhir ini ketika muncul sebagian kalangan yang ceroboh dalam menyalahkan kaum Nahdliyin karena menganggap bahwa rutinan mereka tidak berdasar, maka dianggap perlu untuk membantah tuduhan yang jauh dari kebenaran tersebut. Mungkin itu saja pelajaran hari ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.